Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang selalu senantiasa memberikan anugerah kepada kita, yakni perkumpulan yang baik guna melanjutkan daripada kajian at-tasawuf dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, menjelaskan kepada kita bab yang ke-28 akan jeleknya kedudukan dan riya. Ini ada dua ya. Pertama kedudukan, kedua riya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini masuk ke rubu'ul muhlikat, perkara yang membinasakan. Di antara banyak perkara yang membinasakan manusia, di antaranya ya kedudukan. Kedudukan itu jah itu kedudukan, artinya ketenaran, kemasyhuran, popularitas. Apa kalau dari kecanggihan elektronik, handphone sekarang ini apa namanya, bukan banyak followers, banyak pengikut ya. Nah itu ketenaran, masyhur, terkenal. Ternyata itu sifat yang bisa membinasakan manusia. Beliau katakan di sini kedudukan itu disukai. Tapi masalahnya yang menyukai ini adalah tempat di mana Allah melihat hambanya. Kalau orang, yaitu hati, ya, jadi dikatakan disukai oleh hati. Dan hati itu tempat di mana Allah memandang hambanya. Kalau sudah di hati hamba itu dipenuhi kepada selain Allah, artinya hatinya suka untuk mendapatkan ketenaran, kedudukan. Nah, nanti timbul dari situ suka untuk pujian, disebut-sebut, baik itu dari sisi ibadah, amal kebaikan yang dilakukan. Maka kosonglah hati hamba ini daripada Allah. Itu yang membinasakan, karena di dalam hatinya jauh dari Allah. Seperti bab yang sebelumnya menjelaskan celaan terhadap harta kekayaan. Allah memberikan atas kehendaknya orang tersebut menjadi kaya raya. Atas kehendak Allah. Tapi ada orang yang ingin kaya karena ambisi kaya. Jika ambisi yang bermain, tercelahlah harta yang dimilikinya, termasuk orang itu. Tapi kalau Allah yang berkehendak dia menjadi hamba yang kaya raya, maka harta ini tidak akan menjadi fitnah bagi orang tersebut. Seperti itulah ketenaran, kedudukan. Ya. Masyhur, pengen dikenal, pengen disebut namanya, pengen diketahui oleh banyak manusia yang ada di sekitarnya atau yang jauh darinya. Beda kalau Allah yang memasyhurkannya, membuat dia jadi dikenal. Nah, itu perkara yang
tidak bisa disamakan. Karena Allah ingin mendatangkan banyak kebaikan terhadap manusia melalui orang yang memang diangkat namanya. Allah yang menginginkan ini orang terkenal. Bukan kitanya yang menyukai kemasyhuran. Nah, kalau sudah dari kitanya yang ingin terkenal, masyhur, kemudian banyak pengikut kita, oh di Instagramnya followernya, oh luar biasa, jutaan. Dia yang menginginkan hal tersebut, maka ini dikatakan salah satu sifat di dalam hati manusia yang jelek, yang tidak bagus, yang berujung kepada kebinasaan diri sendiri. Mukmin yang paham dan cerdas, yang diinginkan oleh mereka apa? Khumul. Apa itu khumul? Khumul itu tidak dikenal sama orang. Tamam. Kalau masyhur itu dikenal banyak orang, terkenal. Kalau masyhurnya karena Allah yang menjadikan dia masyhur dan terkenal, maka akan mendatangkan banyak kebaikan melalui itu orang, manusia di sekitarnya. Tapi yang membinasakan kalau kemasyhuran itu datangnya, timbulnya dari hati hamba ini. Dia yang mencari ketenaran, dia yang mencari kedudukan. Ini yang bahaya, ya. Dan Allah itu memiliki sifat cemburu yang besar. Kecemburuan Allah kepada kita itu luar biasa. Kenapa kita malah berpaling darinya? Ingin masyhur, ingin terkenal di halayak manusia, sama-sama hamba. Tapi kita tidak berpikir untuk bisa dikenal masyhur di mata Allah. Hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang paham. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah beri pemahaman, ya. Mukmin lebih menyukai khumul, bukan masyhur. Tidak dikenal orang, tidak disebut-sebut namanya oleh orang, bukan karena keinginannya, ya, melainkan jika Allah berkehendak atas dirinya, maka dia akan dikenal oleh orang. Dan kedudukan itu disukai oleh hati. Hati tempat Allah memandang kita. Maka upayakan, maksimalkan di saat pandangan Allah tertuju kepada kita, dia mendapati hati kita. Kalau sudah dipandang Allah tidak memandang kepada hati manusia tersebut, celakalah ini orang. Tidaklah mau meninggalkannya kecuali para siddiq, orang-orang yang bersungguh-sungguh menjauh dari kemasyhuran. Para siddiqin ini orang-orang yang jujur dengan dirinya, tidak membohongi dirinya. Dia akan menjauh daripada ketenaran, kedudukan. Dia akan menjauh daripada itu. Karena ini bagian daripada sifat tercela yang terhimpun dalam dunia. Kalimat dunia. Imam Al-Haddad di dalam syairnya beliau mengatakan hubbul mata wa hubbul jah. Nah, ini hubbul mata, cinta kepada perhiasan, kesenangan, kemewahan, harta benda, kekayaan.
wa hubbul jah, dan cinta kepada kedudukan. Nah ini maksudnya jah. Kemasyhuran. Cinta, suka di hatinya menjadi orang yang terkenal. Fantabihi, maka dia harus berhati-hati. Hubbul mata'i wa hubbul jahi fantabihi. Min qabli an tutwa alaiki suhuf wal kutubu, sebelum Allah memerintahkan utusannya mencatat apa yang kamu lintaskan dan kamu niatkan dari kesenangan yang timbul di dalam hatimu, di dalam mushaf catatan amalmu. Makanya dibilang hati-hati. Cinta kepada kemewahan, cinta kepada, suka kepada kedudukan, hati-hati. Wa tusbihin nabi gabrin la anisa bihi al ahlu was sahbu lamma al hadu dhahabu. Kamu kelak akan kembali kepada kuburmu. Tidak ada yang menemanimu. Walaupun waktu masih hidup dia terkenal karena keinginannya, yang itu bisa membinasakannya. Berbeda kalau Allah yang memperkenalkan dia di halayak hamba-hamba manusia untuk mendatangkan manfaat pada orang yang di sekitarnya. Ya. Ini orang di dalam kuburan ini sendirian. Keluarganya balik habis dia ditanam. Kerabat, teman balik ketika jasadnya sudah ditanam. Jadi hiduplah dia, matilah nih orang di dalam kuburnya sendirian. Yang dia miliki, yang dia dapatkan di masa hidup dari kepopulerannya, ketenarannya, kedudukannya, harta benda, kekayaannya, pada kemana? Ada, ditinggal semua. Orang dia masuknya sendirian. Nggak dia bawa kemasyhurannya, nggak dia bawa harta bendanya. Tahu pemimpin tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarani? Mungkin kita sering dengar nama ini. Uwais Al-Qarani, hingga dikatakan beliau itu hamba Allah di bumi ini nggak ada yang kenal, tapi masyhur. Nah, popularitasnya tinggi di langit, di alam malaikat. Jadi followersnya bukan manusia, followersnya rahmatnya Allah, para malaikatnya Allah. Nabi sampai katakan kepada sahabat Ali menantunya dan Umar, kalau ketemu sama Uwais sampaikan salamku. Ini sudah satu bisyarah bahwasanya Uwais tidak akan pernah mendapati perjumpaan dengan Nabi. Dan mintakan doa darinya, maksudnya Uwais, untuk kalian berdua, Umar dan Ali radhiyallahu anhum. Nah, menunjukkan Uwais memiliki kedudukan yang tinggi spesial di sisi Allah. Sampai sekaliber Umar dan Ali bin Abi Thalib dikatakan Nabi, kalau kalian ketemu minta doa darinya untuk kalian berdua. Wafatlah Nabi Abu Bakar sampai masanya Khalifah Amirul Mu'minin Umar. Baru ada kesempatan untuk Allah pertemukan dengan Uwais. Berapa tahun itu? Saat musim haji,
Umar bin Al-Khattab di tengah orang yang lagi tawaf, beliau dengan lantang suara mengatakan, semua yang lagi tawaf ini, ya, kepada semua yang lagi tawaf, duduk kecuali orang yang berasal dari Yaman, tetap lanjut tawaf. Atau sebaliknya, tetaplah yang tawaf, dan jangan ada yang melanjutkan tawaf yang berasal dari Yaman, karena Uwais ini dari Yaman. Berhentilah orang-orang yang tawaf orang Yaman masih, selain daripada yang berasal dari haji, rombongan haji yang dari Yaman, tidak melakukan tawaf, karena ini perintah dari Amirul Mukminin. Jadi kelihatan dari banyaknya yang tawaf itu, sekarang yang lagi tawaf cuma yang dari Yaman doang. Bilang Umar, jangan berhenti tawaf, tetap tawaf, berhenti tawaf kecuali yang berasal dari satu perkampungan namanya Garan. Garan itu nama kampung kelahirannya Uwais. Makanya julukannya Uwais Al-Qarani. Ya, Uwais Al-Qarani, Qaran itu nama kampung desanya. Maka duduk semua berhenti tawaf kecuali beberapa gelinting yang berasal dari kampung Qaran. Didatangi oleh Sayyidina Umar, ini ahli Qaran ini, mana di antara kalian yang bernama Uwais? Saat itu beliau tidak ada di tempat tawaf. Siapa di antara kalian yang kenal? Tidak ada yang kami kenal. Siapa yang tertinggal dari rombongan kalian di tempat ini? Tidak ada yang tertinggal kecuali satu. Ada satu orang di mana? Lagi di Arafah. Lagi di Arafah ngapain? Jagain ternak dan kendaraan rombongan haji dari Yaman. Dari situ diupah dia. Ya, diupah. Nah, akhirnya datanglah Umar dan Ali menuju lokasi. Ditanyakah pada orang-orang yang ada di sekitar, mana yang namanya Uwais? Tidak ada yang kenal. Allah, tidak ada yang kenal. Dari Yaman, padahal sama-sama rombongan, tapi nggak ada yang kenal. Nggak ada yang nama Uwais dari rombongan kami. Tapi ada tinggal satu, tidak tahu siapa kami namanya. Itu dia lagi jagain onta-onta kami. Maka didatangi oleh Umar. Uwais lagi di balik tubuhnya onta yang besar itu, dia lagi sholat. Tertutupi badan onta. Selesai sholat, beliau salam, maka diucapkan salam oleh Umar dan Ali. Dijawab salam. Katakan, engkau Uwais Al-Qarani, ya. Dari mana kalian tahu? Pertama ditanya, namamu siapa? Dijawab Uwais, Abdullah, hamba Allah. Kata Umar, ya kami pun Abdullah, kami pun hamba Allah. Ya, namanya aja dia tidak mau sebut, saking dia tidak mau masyhur atau dikenal, dan lebih suka khumul, tidak dikenal. Namanya ditanya, jawabnya Abdullah. Tidak bohong, betul saja. Abdullah artinya hamba Allah. Bilang Umar, kami pengen tahu nama yang dikasih ibumu untukmu. Bukankah engkau ini Uwais? Kata Umar. Dari mana kalian tahu namaku? Kau ini lahirnya dari perkampungan yang bernama Garan. Didengerin sama Uwais. Kamu punya penyakit
diuji sama Allah. Penyakitnya sakit sakit belang. Tahu sakit belang? Warna kulit tuh. Tahukah gambaran penyakit belang? Kayak putih, ada ya belang hasil. Dan beliau berdoa indal Ka'bah minta kesembuhan sama Allah dari penyakitnya itu, dan minta disisakan sedikit, jangan dihilangkan, supaya selalu ingat kepada Allah yang memberikan penyakit ini. Belang tadi. Tapi Nabi sudah kasih tahu ciri-cirinya, udah dikasih tahu sama Nabi. Kayak dibilang Umar bin Khattab, kau punya penyakit belang kecuali di satu tempat dari tubuhmu. Ya, itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri yang punya penyakit belang ini. Subhanallah, kalau kita berdoa minta disembuhkan total, enggak ya? Uwais Al-Qarni minta, ya Allah sisakan sedikit supaya aku selalu bisa mengingat akan nikmat sakit penyakit yang kau datangkan. Kayak tersisa sedikit. Nah, di bagian pundak belakang. Tanya Uwais kaget, siapa kalian nih? Kok bisa tahu ciri-ciri saya? Apa yang tidak ada diketahui oleh orang kecuali diriku sendiri, tapi kalian bisa mengetahui. Maka dijelaskan, adapun ini Ali bin Abi Thalib. Dan yang menjelaskan Ali. Dan ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Mendengar nama dua pembesar sahabat ini dan pemimpinnya orang beriman, berdiri Uwais menghormati mereka sebagai bentuk penghormatan. Engkau Amirul Mukminin dan engkau adalah menantunya Rasulullah. Jauh-jauh mencari aku, mendatangi aku, tidak pantas. Dan tidak ada urusan yang penting untuk kalian berjumpa mendatangiku. Tidak, kata Umar bin Khattab. Justru karena ada sesuatu yang ingin kami minta darimu. Maka diceritakan oleh Umar, yang pertama Nabi sampaikan salam untukmu. Dengar Nabi sampaikan salam, nangis Uwais. Karena beliau ini hampir berjumpa dengan Nabi, namun tidak jadi. Apa sebab tidak jadi? Karena baktinya kepada sang ibu. Nah, jadi kita ketahui dari ini, baktinya seorang anak terhadap ibunya menjadikan dia mahbub, dicintai Allah, dicintai Nabi. Sampai Nabi memerintahkan Umar dan Ali untuk mendatangi dan mencari, menemukan Uwais sekedar minta doa, karena doanya mustajab. Hampir berjumpa dengan Nabi. Ada riwayat bahkan mengatakan sudah sampai Madinah, tapi Nabi saat itu tidak ada di Madinah, hadir di beberapa peperangan. Akhirnya balik lagi ke Yaman. Saat ini mengulangi yang kedua kali, bilang ibunya, kalau engkau berangkat siapa yang mengurus aku, kata sang ibu. Maka dibatalkannya. Seandainya Allah pertemukan Uwais dengan Nabi, bukan lagi tabi'in, jadi sahabat beliau, sahabat Nabi ya, tapi mengalami zaman Nabi, hanya saja tidak langsung face to face. Kalau beriman iya, berjumpa tidak. Yang dikatakan sahabah itu yang beriman berjumpa dengan Nabi secara sadar, dalam keadaan terjaga, dan meninggal dunia dalam keadaan membawa iman. Ada sahabah. Di bawah itu namanya tabi'in. Mendengarkan Nabi sampai kirim salam, nangis Uwais. Ya, luar biasa, ini kecintaan yang besar kepada Rasulullah. Yang kedua, bilang Umar, kami diperintahkan agar engkau wahai Uwais mendoakan kami, ai Umar dan Ali. Bilang Uwais dalam keadaan beliau menangis, siapalah diri ini? Ente Amirul Mukminin dan engkau adalah menantu Rasulullah, orang-orang hebat, orang-orang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah dan di sisi Nabi Muhammad. Minta doa dari aku,
Siapa diriku, kata Uwais. Seperti itulah yang diperintahkan kepada kami dari Nabi, dan Nabi lebih tahu. Maka Uwais Al-Qarani pun mendoakan dan mendoakan mukminin secara umum. Bilang Umar melihat kondisi Uwais, apa yang bisa aku berikan kepadamu wahai Uwais, ku bantu. Tidak mau, jangan bantu aku dengan apapun. Aku telepon gubernurnya yang menjabat di sana di Yaman untuk memberi kamu fasilitas. Enggak, jangan kasih tahu siapa-siapa keadaan dan siapa aku. Kasihkan bekal, perbekalan uang atau apa pakaian. Bilang Uwais, alhamdulillah dengan aku menjaga kendaraan kaumku yang menunaikan haji ini, aku dapat upah 4 dirham. Bilang Uwais, 4 dirham ini sudah aku keluarkan di jalan Allah 2 dirham. Sisa 2 dirham ini untuk kebutuhanku. Ya, untuk kebutuhanku. Oh, makanan atau apa. Dan bagaimana kamu bisa menyelamatkan diriku dari tuntutan Allah terhadap 2 dirham ini dengan menambah yang lebih banyak. Bilang Umar bin Khattab, andai ada yang mau mengambil kepemimpinan ini, yang dipimpinnya saat itu kan Amirul Mukminin. Andai ada yang mau menerima kepemimpinan ini, maka aku akan berikan. Sangkin dia tersentuh dengan omongannya Uwais. 2 dirham ditakutin sama Uwais, dituntut Allah pada hari kiamat. Ya, kalau manusia pada umumnya enggak kan, diterima, apalagi banyak. Yang ngasih bukan sembarangan orang, presiden. Ya, kalau udah presiden ngasih, ente minta apa pasti dikasih. Karena beliau ya, tamponya di atas, kedudukannya paling tinggi. Dikasih ketakutan, Uwais Al-Qarani ketakutan. Dengan 2 dirham yang ada di tangannya dia ketakutan. Bagaimana aku mau menerima tambahan dari engkau wahai Amirul Mukminin? Kata Umar, kalau ada yang mau jadi Amirul Mukminin menggantikan posisi jabatan presiden yang saat ini aku pegang, aku kasih. Andai ada yang mau semua harta yang kumiliki, aku kasih. Sehingga aku menghadap Allah dalam keadaan tidak ada tuntutan masalah dunia. Ada Umar bin Khattab. Akhirnya didoakan. Bilang Uwais, jangan ada yang tahu, dan di sini perpisahan kita. Dan setelah ini tidak akan pernah lagi kita ketemu. Aku ingin mengarah kemana arahku, dan kalian silakan mengarah kemana arah kalian. Jangan pernah bertanya kemana aku akan pergi. Mungkin tidak mau diketahui sama orang. Berlalu waktu tahun, ada di antara sahabat yang ngefan banget dengan Uwais Al-Qarani. Jadi ciri-ciri karakternya itu dipelajari, dipahami, tapi beliau saat itu di Madinah. Tiba masa waktunya dia udah nggak bisa menahan untuk berjumpa Uwais. Dia keluar dari Madinah, merantau cuma untuk menemukan Uwais. Ke Yaman tidak dapat. Ya, kedapatannya di mana? Kedapatannya di Mesir. Nah, di Mesir atau di Afrika yang nyambung Sungai Nil itu kan panjang itu. Sungai Nil itu kan nyambung berapa negara tuh. Ya, nanti tanya sama Om Google aja ke negara apa saja yang nyambung Sungai Nil. Di situ beliau mendapati Uwais dan mengucapkan salam. Siapa lupa saya namanya. Assalamualaikum ya Uwais, kata dia. Dijawab sama Uwais, waalaikumsalam ya fulan. Kaget ini orang. Bagaimana engkau bisa kenal kepadaku? Padahal ini kali pertama kita berjumpa dan bertemu. Kalau aku sudah mengetahui ciri-cirimu,
Tapi engkau belum pernah sama sekali mengenal aku, mengetahui siapa diriku, tapi kamu sudah bisa menjawab namaku, menjawab salam dan menyebut namaku. Bilang Uwais, ruh kita udah kenalan terlebih dahulu sebelum jasad. Ruhmu dan ruhku sudah saling mengenal terlebih dahulu sebelum jasad. Kan ini orang ngefan. Kalau orang ngefan, kira-kira di kepala dia, di pikiran, di hati dia, siapa yang ada? Terkoneksilah ruh sama ruh ini. Ruhnya dia ngefans sama saat itu sama Uwais, tersambung ruhnya dengan ruhnya Uwais. Uwais ini orang yang dicintai penduduk langit, tidak dikenal penduduk bumi. Bilang Uwais, ruh kita udah saling mengenal. Nah, sekarang jasad yang baru berkenalan. Kalau ruhnya udah lama kenalan. Makanya dijawab Uwais, waalaikumsalam ya fulan, lupa saya namanya. Bilang ini orang, anak ingin ikut denganmu, ndak, kata Uwais. Kau dengan jalanmu, aku dengan jalanmu. Doakan aku, minta doa. Bilang Uwais, didoakan. Ampunan minta sama Allah untuk dirinya, untuk ini orang, sama muslimin muslimat, orang-orang yang beriman. Bilang Uwais, ini perpisahan kita. Jangan tanya kemana aku pergi, dan aku tidak akan bertanya kemana engkau pergi. Kata Uwais Al-Qarni sebelum melanjutkan perjalanannya, semoga Allah merahmati Amirul Mukminin Umar bin Khattab rahimahullah. Umar, kaget ini sahabat ini. Umar masih hidup. Lah, beliau meninggal. Masih hidup, mengaku keluar dari Madinah, beliau masih ada kok. Tapi Uwais sudah mengetahui wafatnya Umar, berita wafatnya di Madinah itu sudah sampai ke Uwais. Bagaimana? Itu tasarruf ruh. Ini tasarrufnya orang-orang ahlu ma'rifah, udah sampai puncak kepada hakikat ma'rifah. Jadi kita cuma melihat secara zahir saja, tapi roh mereka itu mempunyai ikatan yang udah kuat. Nah, ternyata betul dapat kabar Umar wafat syahid. Ya. Tapi Uwais sudah tahu terlebih dahulu dengan mendoakan Umar bin Khattab di hari wafatnya, bukan setelah wafat. Kalau ini hamba Allah ini satu ini setelah pemakaman, setelah wafatnya Umar baru ada kabar. Tapi udah tidak tahu lagi di mana Uwais, di mana dia. Sampai detik ini tidak ada riwayat atau ahli sejarah yang menjelaskan di mana makamnya Uwais. Ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di saat ini namanya Jordania. Allahu a'lam, tidak ada yang mu'tamad, tidak ada yang fix. Ya. Karena memang dia terkenal di langit, tidak di bumi. Ada khumul, di bumi khumul. Orang kampung menduga, mengira ini orang gila. Uwais ini dikira orang gila. Ngambil makanan dari mana? Dari sampah. Dari sisa-sisa makanan yang dibuang oleh orang-orang penduduk kampungnya itulah yang diambil, yang masih bagus dimakan. Nah, subhanallah, dari makanan tersebut yang dia kumpulkan, yang masih bersih, yang masih layak dimakan, tidak habis. Ya. Orang ente makan beli roti, tidak habis rotinya ente buang, kan masih bagus tuh. Itulah yang diambil Uwais, yang bagus-bagus diambil. Separuh dimakannya, separuh disedekahin kepada fakir miskin yang lain yang membutuhkan makan. Pernah suatu ketika saat beliau itu berada di tempat pengumpulan sampah atau makanan yang sedang dicari, dia di seberangannya itu ada anjing yang menggonggong, mengarah kepada dia. Kan sama-sama cari makanan tuh, anjing cari makanan di tempat sampah. Uwais juga begitu. Bilang Uwais, engkau wahai anjing, anta ya kalb, kul mimma yalaik wa ana akulu mimma yalai. Makanlah di tempatmu bagianmu, aku makan di bagianku. Ini lokasi kamu ya itu deh, dapetin sudah di situ, carilah rizki Allah di situ. Jangan ganggu tempatku, karena aku tidak mengganggu tempatmu.
In juztas sirat, kalau kamu anjing diajaknya bercakap nih ngomong. Kalau kamu nanti di hari kiamat berhasil melewati siratal mustaqim, padahal binatang tidak dihisap, ya, fa anta khairum minni, maka engkau lebih baik dari aku, kata Wis. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa memastikan apakah kita ini selamat melewati siratal mustaqim atau tergelincir, waliyadzubillah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diselamatkan saat melewati siratal mustaqim. Wa illam ajus sirat fa anta khairum minni. Tapi kalau aku tidak mampu melewati siratal mustaqim, kata Wis kepada anjing, engkau wahai anjing lebih baik daripada aku. Nah, ini makna tawadhu, rendahkan hatinya, dirinya di hadapan Allah. Dengan siapa? Bukan sesama manusia. Anjing itu termasuk binatang yang najisnya sangat berat. Lebih peringkat kedua setelah babi, anjing. Walaupun liurnya lebih bersih dari manusia, anjing. Tapi bab najisnya lebih berat. Wis tidak pernah mengatakan dia lebih baik dari anjing. Padahal anjing itu hewan yang najis. Najisnya pun mughalladhah. Justru dia menunjukkan kerendahan hatinya. Kalau aku lewati siratal mustaqim selamat, aku lebih baik dari engkau wahai anjing. Tapi kalau aku tidak melewati siratal mustaqim, artinya tergelincir ke dalam neraka, maka engkau anjing lebih baik. Karena anjing tidak masuk surga wala masuk neraka. Binatang tidak ada hisab, tidak ada surga, tidak ada neraka. Tidak terkecuali anjing yang menjadi penjaga di Goa Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi itu ada anjing di dalam ayat. Anjing itu ada yang mengatakan bukan anjing tapi singa ala kulli hal. Ya, cuma itu yang masuk surga. Tapi selain daripada itu tidak ada. Semua jadi turab, jadi debu lagi, kembali ke asal muasal. La surga wala neraka untuk binatang, tumbuh-tumbuhan. Tapi bagi jin manusia, ya harus melewati hisab ini, melewati siratal mustaqim. Tidak ada pengecualian, semuanya akan melewati neraka, melewati siratal mustaqim. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang merangkak, ada yang berlari, ada yang secepat kilat, ada yang tergelincir, ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Itulah keadaan manusia nanti yaumil mahsyar, dari kiamat, saat melewati siratal mustaqim. Karena bilang Nabi SAW, siapa orang yang melazimkan membaca setiap habis sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Maka nanti saat dia melewati siratal mustaqim lebih cepat dari sambaran petir. Lewatin siratal. Ya. Siapa orang yang melazimkan setiap habis sholat membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun 4 kali, ya, maka dia akan melewati siratal mustaqim lebih cepat dari kita. Allah melindungi kita, Allah selamatkan kita insyaallah. Dari sini jelas bahwasannya al-jah, kedudukan itu jelek, tidak baik. Ya. Popularitas, terkenal, suka dikenal, mau dikenal juga tidak baik. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang diberinya pemahaman. Ya, pemahaman terhadap mana yang memuliakan, mana yang menghinakan kita. Allah berikan kita pemahaman akan perkara yang bisa memuliakan kita insya Allah. Amin ya rabbal
alamin. Tandai itu ya atasnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.